Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita touring kali ini adalah touring berdakwah. Setelah kita perjalanan dari Bandung, Pangalengan, Gambung dan udah tiba di sini, kita udah juga makan siang. Tiba saatnya pada hari ini kita melanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ustadz Muhammad Adam. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil istiqlal min biladinal Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraram bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang berbahagia sahibul fadilah, akhinal kiram, Bapak Sami Hadi selaku pemerakarsa acara tur dakwah kali ini. Yang kami hormati Ketua Motor Association Gria Bandung Asri 1, Bapak Agus Fatul, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah menyaksikan pemandangan sepanjang perjalanan menuju ke tempat ini, pemandangan yang luar biasa. Gunung, lembah, bukit, jalan berkelok-kelok, sebuah pemandangan yang biasanya kita hanya bisa saksikan di televisi atau di film-film. Pemandangan yang sangat mengesankan. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Tantawi, ulama Mesir yang sangat terkenal. Kata beliau, bersyukurlah penduduk bumi Nusantara, maksudnya bangsa Indonesia, karena Allah berikan limpahan karunia yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Berupa apa? Beliau sebutkan, orang Indonesia bersyukur karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepotong surga yang dialamatkan pada penduduk Nusantara. Sebagian surga telah Allah berikan. Ia sebutkan sebagai jannatun fil ard. Ucapan dia tidak semata-mata hanya sekedar logika, tetapi memang kita bisa buktikan bumi Nusantara yang matahari tidak pernah hilang sepanjang masa. Bumi Nusantara dari ufuk timur hingga ufuk barat, matahari melintas di Bukit Katulistiwa. Bahkan bumi Nusantara diselimuti oleh hutan yang lengkap, lautan, samudera yang luas sekali. Benar kata seorang penyair yang dinyanyikan oleh penyanyi zaman dulu, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu bukan isapan jempol belaka, Pak. Tongkat batu jadi tanaman. Apalagi kalau di bumi Ciude ini, ya, tongkat bukan hanya jadi tanam, kalau ditanam tongkat antik, tongkat sarang.
menyaksikan pemandangan alam yang sangat indah, bukit, lembah, kebun teh, memaksa kita untuk membuka mata lebar-lebar sehingga kita bisa merasakan keagungan Tuhan, membuka hati lebar-lebar, bisa memberikan ketenangan kolbu kita, membuka tangan kita lebar-lebar, bisa memperoleh keberkahan Tuhan, membuka paha lebar-lebar, kita bisa merasakan kenikmatan berumah tangga. Beruntunglah, kata Syekh Imam Ali Tantawi. Ini juga yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 112. Nanti Bapak Ibu buka di rumah surat An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Allah memberikan perumpamaan sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah negeri yang Allah berikan limpahan karunia berupa nikmat, berupa rezeki yang melimpah ruah. Ragadan min kulli makan, artinya bertubi-tubi rezeki yang diberikan oleh Allah pada penduduk Indonesia nih Pak. Dari dasar bumi memancar ya minyak bumi, dari hutan berbagai macam tanaman, obat-obatan kita bisa dapatkan, dari lautan kita bisa gali bukan hanya ikan dari yang kecil sampai yang besar, begitu juga mutiara kita bisa dapatkan. Belum lagi dari pertanian, perkebunan yang ada di bumi Nusantara ini begitu banyak. Oleh karena itu negeri kita ini negeri yang menjadi incaran banyak masyarakat. Dulu Portugis sengaja datang ke negeri ini semata-mata ingin berburu harta karun. Belanda sekian lama pun sama, ingin berburu di negeri kita ini mencari harta karun. Disusul lagi dengan Jepang, mereka berbondong-bondong datang ke Nusantara ini semata-mata untuk meraih harta karun. Bahkan sekarang orang-orang Tiongkok berbondong-bondong datang ke Nusantara ini juga semata-mata ingin mencari harta karun. Kenapa harta karun? Karena dulu Allah bercerita tentang Qarun ya, yang diabadikan dalam surat Al-Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khassafna bihi wa bidaril ard. Qarun adalah seorang yang kaya raya. Dia sepupunya Musa alaihissalam. Dulunya dia pun orang yang biasa saja. Datang kepada Musa, ya Musa, ajarkan aku sebuah ilmu agar aku menjadi orang kaya raya. Lalu Musa mengajarkan kepada Qarun cara mendulang emas. Yang kemudian emas itu digunakan untuk menulis kitab Taurat. Setelah kitab Taurat ditulis dengan tinta emas, Qarun masih meneruskan usaha mendulang emasnya hingga berkilo-kilo. Bahkan kunci gudang emasnya itu tidak sanggup dibawa oleh puluhan unta. Saking banyaknya gudang emasnya itu. Tetapi karena dia ingkar pada janji pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tenggelamkan bukan hanya dirinya, termasuk harta karunnya, tenggelam semuanya, yang sekarang kemudian diperebutkan oleh semua makhluk di muka bumi ini, termasuk Portugis, Belanda, Jepang, dan orang-orang Tiongkok. Tetapi bagaimana kemudian keadaan penduduk negeri ini, ya, orang-orang pribumi yang ada di Nusantara ini, bisakah mereka menikmati itu semua? Ternyata tidak, Pak. Belum merasakan kenikmatan yang Allah limpahkan itu. Justru orang-orang lain dari masyarakat negeri lain yang bisa menikmati itu semua. Kenapa begitu? Kata Subhanahu wa taala di dalam surat
Anal tadi Allah sebutkan, Allah teruskan, fakafarat bi an'umillah, karena orang-orang negeri itu kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Kenapa kufur? Karena tidak bersyukur. Ada 3 perkara yang berkaitan dengan hablum minal alam. Jadi ada hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum ilal alam. Hubungan dengan alam. 3 yang kita bisa lakukan bagaimana menyikapi hubungan kita dengan alam. Pertama, tasyakur, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadabbur, tadabbur alam. Yang ketiga, tafakkur, memikirkan. Tasyakur bin nikmah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan 3 cara. Pertama, dengan hati. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati. Bagaimana cara? Meyakini bahwa seluruh nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada hambanya yang dikehendaki itu. Tidak selalu harus beriman. Tidak selalu harus orang soleh. Orang kafir pun diberikan. Orang musyrik pun diberikan. Ya, nikmat itu, Pak. Rizki Allah berikan juga, Pak. Tapi tentu saja mereka hanya dikasih, tidak disayang. Orang beriman bukan hanya dikasih nikmat, tapi juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah itu yang pertama dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Mensyukuri nikmat Allah itu yang kedua dengan lisan. Bagaimana caranya? Mengucapkan alhamdulillah. Kurang panjang. Baca subhanallah alhamdulillah. Tadi kita melihat kebun teh yang begitu indah, ucapkan subhanallah alhamdulillah. Kurang panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita menyaksikan keindahan, termasuk juga kalau ibu-ibu melihat laki-laki yang gagah, ya boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Begitu sebaliknya, bapak-bapak pun begitu. Kalau menyaksikan wanita-wanita yang cantik, baru ucapkan subhanallah walhamdulillah. Jangan gile. Saya, Bu, pengalaman di mall, saya berhenti untuk cewek cantik tuh. Ada apa, Pak? Saya ingin mengagumi keagungan Tuhan. Saya baca, Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuh. Paling nggak sama ibu itu. Iyalah sendiri. Itu boleh kedip nggak Pak Ustadz? Boleh sih sedikit ya. Tutup mata tangannya Bang Madwan. Tapi dibuka sedikit. Jadi kalau kita menyaksikan kebesaran Allah, kita harus ucapkan alhamdulillah. Itu cara bersyukur yang kedua. Yang ketiga, cara bersyukur dengan perbuatan. Dengan hati, dengan lisan, dan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah, silaturahmi. Itu semua cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Yang kedua, ya cepat nih, hubungan kita dengan alam. Ada dengan tadabbur. Di dalam surat An-Nisa, nanti ibu di rumah baca surat An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, afala yatadabbaruna bil Quran. Tidakkah engkau mau merenungkan ayat-ayat qauliyah? Ayat-ayat qauliyah, kemudian dikiaskan juga, tidakkah engkau merenungkan ayat-ayat kauniyah, alam semesta nih? Kita harus renungkan. Kenapa Allah berikan kenikmatan alam semesta ini bagi negara Indonesia? Karena umat Islam, ya, Indonesia yang senantiasa bisa mensyukuri itu. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan nikmat alam semesta yang indah. Bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sering keluar negeri itu ya, wisata.
Bumi Nusantara ini tidak kalah hebatnya. Kalau Bapak pernah ke wilayah timur, ya, eksotis sekali. Hanya memang kita belum mampu untuk menggarap, mengelolanya tuh. Ya. Kita saja di baru Ciwidey saja ini udah terkagum-kagum, ya, melihat pemandangan yang begitu indah. Apalagi daerah lain. Oleh karena itu jangan sampai Bumi Putra nih, putra daerah ini, ya, menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan berupa alam yang indah ini. Gali, ya, nikmat yang Allah berikan ini. Bahkan setelah kita menyelesaikan ibadah lainnya, kita disuruh tuh, ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, "Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Setelah kalian melaksanakan ibadah sholat, tadi kita sudah sholat tuh, ya, fantashiru fil ardi, ya, bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia. Ya. Tuh, kita mancing sebentar sih udah dapat satu kaneron, kan? Baru berapa menit saja tuh. Akhirnya keranjangnya penuh tuh dengan ikan tuh. Ya. Artinya apa? Setelah kita melaksanakan sholat, maka kita diberitakan untuk bertebaran di muka bumi, cari tuh rizki, cari itu nafkah, cari itu hasil usaha. Itu adalah merupakan bagian syariat yang diperintahkan bukan hanya Rasul, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, tadi yang pertama tasyakur, yang kedua tadabur, yang ketiga tafakur. Ya. Lah, tafakur ini merenungkan, memikirkan. Kita disuruh memikirkan penciptaan alam semesta ini. Ya. Kita disuruh memperhatikan bagaimana alam ini diciptakan, bagaimana diri kita diciptakan. Bahkan kata ulama, kalau kita bisa tahu bagaimana diri kita diciptakan, ya, maka kita bisa tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagi siapa saja yang bisa mengenal dirinya, maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Itu perlu pemikiran, ya. Memang kadang-kadang kalau orang banyak mikir suka botak tuh Pak. Ya, saya perhatikan. Kalau botaknya di depan, itu tukang mikir, ahli pikir, ya. Tapi kalau botaknya di belakang, itu mesti orang pintar, ya. Tapi kalau botaknya depan belakang, dia pikir, dia pintar. Mantap. Itu kalau botaknya depan belakang. Nanti cek, ibu-ibu, siapa suaminya botak depan belakang? Rambutnya langsung. Dia pikir dia pintar. Nanti dia pikir dia pintar. Kita teruskan. Jadi setelah kita menyelesaikan ibadah, kita bertebaran di muka bumi. Ini merupakan bagian syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah Nabi itu tidak ikhtiar? Dia berusaha, Pak. Sejak dia remaja, dia belajar tuh berdagang, kan? Sampai ekspor tuh. Nih, di hari kelahirannya kemarin nih, kita patut menteladani Rasulullah SAW. Apa di antara teladannya? Banyak memberikan sholawat pada Rasulullah. Bacakan sholawat kepadanya. Ya. Jangan sampai lupa tuh. Karena dengan sholawat itu, di samping kita menteladani Rasulullah SAW, juga mendapatkan balasan berupa sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah bi ahlil badr ya Allah. Jadi sholat
ini penting, Bu Maya. Sebagai bentuk kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Bayangkan, kalau kita berselawat sekali saja kepada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Mana salat Allah kepada kita apa? Dia memberikan rahmat, memberikan ampunan, bahkan memberikan kedudukan yang tinggi beberapa derajat. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak ada salahnya ibu bapak di rumah boleh bersalawat. Kalau bisa Bapak lakukan 100 kali saja, 1 hari 1 malam, ya, itu udah hebat. Itu amalan yang baik. 100 kali. Boleh dicicil. 20 kali sholat wajib tuh, 5 kali sholat sudah 100. Mudah-mudahan kita yang hari ini turut serta, ya, ikut tur dakwah tadabur alam di bumi Ciwidey ini, mendapatkan limpahan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa di tayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai tempat ini selamat, kembali ke rumah juga dalam keadaan selamat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Fattakum stata'tum wala faminkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.